Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 10 naga surgawi dengan tubuh yang seperti gunung memenuhi langit. Lingkungan mereka gelap dan mendung. Mereka membawa jenis kedalaman, serta intimidasi yang mematikan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Ada beberapa individu yang wajahnya menjadi putih pucat. Nasib suatu bangsa tidak terputus dan bertahan lama. Apakah kekuatan Dao Kekaisaran telah terungkap? Jika dia sudah seperti ini sekarang, betapa konyolnya dia di masa depan. Wajah beberapa tetua menjadi gelap. Bagi Xiahou, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Hanya kekuatan batu kecil yang menghadapi mereka semua. Dia dikelilingi oleh 3 ahli, namun dia masih melanjutkan pembantaiannya, membuat mereka menjadi ketakutan. Setelah menjadi kaisar manusia, batu kecil itu mengambil tindakan. Kekuatannya tidak bisa dihentikan. Saat ini, naga besar melingkar di udara, membuat Xiahou terlihat seperti dewa atau iblis. Ada semacam aura seolah-olah seorang raja memandang rendah dunia ini. Hong! Sebuah tinju menghantam keluar, membuat semua orang terguncang. Daging Xiahou dan Zhang Six dari sekte barat bertabrakan, dan kedua bekas tinju itu saling bertabrakan. Itu jika 2 gunung dihancurkan bersama. Kekuatan ilahi melonjak dan aura menakutkan memenuhi tempat ini. Dia melonjak ke udara. Ketika dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan raungan. Seekor burung merah terang terbang keluar, membawa serta api merah Li untuk menghadapi Qinlun dari Gunung Abadi. Semua 5 elemen melonjak. Di sekitar Qinlun, 5 lampu berharga yang berbeda berputar saat dia menyerang burung vermilion. Tubuhnya terus bersinar dan tersapu dengan simbol 5 elemen. Rambut indah peri Yu Chen berserakan. Kulitnya berkilau cemerlang, dan wajahnya yang putih bersinar memiliki ekspresi serius. Cahaya ilahi berkedip di dalam pupilnya. Dia mengendalikan seekor naga dengan tangan putihnya dan menunjukkan kemampuan ilahi yang menakutkan. Teknik pertahanan naga. Di kejauhan, seseorang memanggil dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ini adalah salah satu teknik berharga naga sejati. Meskipun sebagian darinya hilang, itu masih mencengangkan. Ekspresi para pembudidaya dari 3 sekte berubah. Selalu ada desas-desus bahwa sekte Mending Surga telah memperoleh tubuh naga sejati, dan melalui teknik menentang surga, mereka dapat memperoleh teknik berharga yang rusak. Mungkinkah itu benar? Banyak orang yang ragu. Orang-orang di dunia ini tahu bahwa sekte itu memiliki tangan naga yang meluas. Adapun teknik naga pertahanan, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya dan tidak pernah melihat orang menggunakannya. Namun, itu muncul di depan mata mereka sekarang, dan tidak ada satu orang pun yang tidak merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Ekspresi Xiahou tetap tidak berubah. Bagian tengah telapak tangannya bersinar, dan sebatang kecil rumput hijau tua keluar, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Itu menjadi semakin berkilau dan tembus cahaya, dan kemudian seberkas energi pedang yang tebal meletus. Sebuah kiang terdengar, dan cahaya pedang mengguncang langit. Itu meretas naga sejati, melepaskan suara gemetar langit. Listrik terus-menerus jatuh ke tempat ini, membuat tempat ini bergoyang keras. Ini adalah misteri yang mendalam dari sebatang dao pedang rumput, dan saat ini, itu berbenturan dengan makhluk paling tirani, naga. Rumput terlemah, dan naga paling kuat, ini adalah 2 ekstrim, namun mereka adalah musuh yang seimbang. Kita tidak bisa hanya tinggal di samping dan menonton. Kita harus mengambil tindakan juga dan bergabung dalam perburuan ini. Seorang penatua berbicara. Istana Kekaisaran Pusat dan Batu Kecil bersatu, jadi kita tidak bisa mengukir formasi apapun di sini. Kalau tidak,
kita bisa mengeluarkan cakram formasi dan menekannya? Seorang individu dari sekte barat berkata dengan suara lembut. Ketika ahli tertinggi bersembunyi, cara terbaik untuk membunuh bakat luar biasa seperti batu kecil secara alami adalah dengan menjebak dan membunuhnya dalam formasi kuno. Namun, istana kekaisaran ini agak aneh, mencegah mereka meletakkan apapun. Di tengah medan perang, Shi Hao melawan 3 ahli sendirian. Itu jelas adegan yang kejam. Salah satu dari ketiganya bisa menjadi lawan yang tangguh baginya. Terlepas dari apakah itu Yu Chen, Qin Lun, atau Zhang Six, setiap orang dapat dianggap sebagai ahli di bidangnya. Mereka adalah talenta luar biasa di antara rekan-rekan mereka dan jarang bertemu lawan sejati. Saat ini, para pembudidaya yang menakjubkan ini bergabung bersama untuk bertarung melawan Shi Hao, jadi dia secara alami bertahan. Dia sekarang terjebak dalam pertempuran paling berbahaya. Namun, ketika orang-orang ini bertukar serangan, sulit bagi siapapun untuk menderita luka fatal. Bahkan ketika 3 individu muda yang luar biasa bekerja sama untuk menekan Shi Hao, mereka masih tidak dapat mencapai banyak hal. Jika seseorang seperti Shi Hao ingin pergi, bahkan jika talenta luar biasa lainnya mencoba menghentikannya, mereka tidak dapat membuatnya tetap di sini. Karena itu, ketiga ahli hebat itu semuanya berhati-hati dalam menutup rute pelariannya. Aku punya ide yang bisa mengalahkannya. Tepat pada saat itu, salah satu raja negeri batu berkata dengan diam-diam. "Suraja, ada apa?" Seorang ahli dari sekte mending surga tergerak dan bertanya kepadanya. Aku dan beberapa bangsawan lain tahu sebagian dari diagram pembentukan istana kekaisaran. Jika kita bergandengan tangan dengan mereka, kita dapat menembus sebagian, mengubah sepotong kecil menjadi tanah biasa, kata Raja Su diam-diam. Dia sudah tidak memiliki jalan keluar, dan dia merasa seperti Shi Hao akan menjebak dan membunuhnya di istana surgawi pusat ini. Dia telah menempatkan dirinya di tangan ketiga sekte, dan karena itu, dia sudah menjadi salah satu target batu kecil itu. Jika Shi Hao tidak mati, maka dia pasti akan menyelesaikan masalah dengannya dan yang lainnya nanti. Oh, kamu benar-benar mengerti hal-hal itu. Seorang tetua dari sekte barat tercengang. Ya? Raja Su mengangguk, karena leluhurnya masih keturunan langsung klan batu, jadi dia secara alami mengerti sedikit tentang istana kekaisaran. Ada beberapa raja lain seperti dirinya. Bagus, kalian semua bergandengan tangan. Kami akan membantu Anda. Seorang tetua dari sekte barat mengangguk. Jika mereka berhasil di sini dan bisa meletakkan formasi pembunuhan, mereka bisa membunuh Shi Hao. Dirimu yang terhormat, kami tidak punya jalan keluar. Raja Su melihat ke arah orang-orang itu. Baiklah, kita akan mempertaruhkan semuanya. Individu lain mengangguk. Ini adalah sekelompok individu yang kuat dengan reputasi termasyur. Beberapa individu berkumpul dan mempelajari diagram formasi dengan cermat. Pembudidaya 3 sekte mengepung bagian tengah dan bekerja sama dengan para tetua ini. Mengikuti petunjuk klan batu, mereka mulai menghancurkan simbol dalam istana kekaisaran. Benar-benar berani, apa yang kalian semua coba lakukan? Raja perang berteriak. Tatapannya dingin, dan dia sangat membenci orang-orang ini. Dia benar-benar membenci bagaimana mereka berperilaku. Bencana besar telah tiba. Para dewa dari alam yang lebih tinggi telah muncul, jadi tidak mungkin kita bisa menentang kekuatan besar mereka. Kami hanya mematuhi dunia dan membuat keputusan yang rasional. Raja Su berkata. Hentikan mereka! Raja perang berteriak. Ada beberapa raja lain di sisinya, dan mereka telah menentang kelompok Raja Su sepanjang waktu. Saat ini, mereka akan melangkah dan mengambil tindakan. Terlepas dari ini, ada beberapa penjaga kekaisaran lainnya dan orang-orang dari Wasteland Heavenly King Manor.
Mereka semua berjalan untuk melawan orang-orang ini. Namun, banyak orang datang dari 3 sekte, dan mereka segera mengepung orang-orang ini. Sudah ada sekelompok orang yang mengawasi mereka, dan sekarang, mereka melakukan intimidasi dan ancaman mereka. Siapa yang takut pada siapa? Raja perang mencibir. Dia memimpin raja itu dan maju. Wajah para pembudidaya dari 3 sekte berubah. Meskipun sekte besar itu kuat, mereka masih tidak mau memulai perang dengan mudah. Bagaimanapun, ini semua adalah figur tingkat raja, mewakili kekuatan terbesar di dunia saat ini. Perang saudara yang mengerikan akan segera meletus. Di tengah medan perang, badai mengamuk dan petir menyambar. Shi Hao seperti makhluk ilahi. Dengan mengangkat tangannya, dunia akan berubah warna. Dia bertarung melawan 3 ahli hebat sendirian. Dia melihat semuanya dengan matanya yang sedingin es. Jika raja-raja yang membenci orang-orang yang mengelompokkan diri mereka dengan sekte besar berdiri bersama dengan raja perang, tidak peduli seberapa besar jumlahnya di pihak 3 sekte, mereka masih akan merasa khawatir. Raja perang dan yang lainnya, kalian semua mundur. Suara Shi Hao tidak terlalu keras, tapi ada rasa kagum yang tak terbantahkan. Raja perang dan yang lainnya terkejut. Untuk membuat kaisar baru bertarung melawan para pembudidaya dari 3 sekte saja, bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Mereka tidak ingin dia menghadapi bahaya. Mundur! Shi Hao berbicara, suaranya menjadi lebih keras. Itu tak terbantahkan. Raja perang menghela nafas. Dia juga seorang raja yang kuat dari generasinya, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk. Shi Hao baru saja mewarisi gelar kaisar, dan martabatnya tidak bisa goyah. Meskipun raja perang merasa itu tidak pantas, dia tetap mundur. Orang-orang dari 3 sekte bersukacita. Ini adalah awal yang baik, dan mereka mempercepat Raja Su dan yang lainnya untuk mengambil tindakan, memberitahu mereka untuk segera menggambar diagram formasi sehingga mereka dapat dengan cepat membersihkan sebidang tanah murni dan meletakkan formasi pembunuhan di sana. Pada saat ini, Raja Su dan yang lainnya tidak lagi menutupi apapun. Mereka dengan cepat pecah dan mencari melalui pola formasi. Sekelompok idiot yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Suara Shi Hao sedingin es. Kebenciannya terhadap mereka bahkan melebihi apa yang dia rasakan terhadap 3 sekte. Ada raja dari latar belakang lain, serta orang-orang dari garis keturunan langsung klan batu. Mereka benar-benar membuat pilihan seperti ini. Itu benar-benar sangat mengecewakan dan menghina. Dia benar-benar ingin membersihkan mereka. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Seorang penatua berteriak. Para pembudidaya dari 3 sekte mundur, dan beberapa artefak suci naik untuk melindungi udara. Sementara itu, Peri Yu Chen, Qin Lun, Chang Six, dan yang lainnya melepaskan cahaya ilahi dari mata mereka. Mereka melepaskan serangan paling ganas untuk menghentikan dan membunuh Shi Hao. Jangan biarkan dia pergi. Seorang tetua di belakang berteriak. Benar, kita harus memblokir gerbang bunga giok. Raja Su berbicara. Ini adalah salah satu rute pelarian istana kekaisaran. Shi Hao acuh tak acuh. Pada kenyataannya, dia sebenarnya tidak berencana untuk melarikan diri. Meskipun jenis pertempuran ini memiliki bahaya di setiap kesempatan dan mudah jatuh, dia masih bisa bertahan. Alasan pertama mengapa dia ingin terus bertarung adalah karena dia cukup kuat dan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Yang kedua adalah dia berharap menggunakan pertempuran ini untuk mengasah dirinya sendiri. Biasanya, di mana dia akan bertemu lawan seperti ini? Dia benar-benar tidak takut. Semakin dia bertarung, semakin berani dia berseri-seri. Dia sangat cocok untuk jenis pertempuran ini. Ada yang tidak beres. Qin Lun mengerutkan kening.
Dia merasa pertarungan semakin berat baginya. Ini bukan pertanda baik. Biasanya, salah satu dari ketiganya bisa bertarung dalam pertempuran yang mengerikan melawan Shi Hao, yang ditakdirkan untuk menjadi sangat berdarah. Dengan ketiganya bekerja sama, mereka seharusnya dengan mudah menekannya. Pada saat ini, batu kecil itu menjadi semakin tenang dan mantap. Ada tekanan besar yang memaksanya, seolah-olah dia adalah seorang penguasa yang turun ke dunia ini. Dengan hanya sedikit gerakan, seluruh dunia tampaknya akan mengikutinya. Di sekelilingnya, kabut memenuhi udara, dan kedalaman yang sulit dipahami muncul dan mengelilinginya. Dengan energi takdir kekaisaran yang ditambahkan ke tubuhnya, dia bisa menghasilkan kekuatan besar jenis ini. Ini adalah kekuatan misterius yang tidak akan pernah habis, yang berasal dari nasib suatu negara. Ekspresi Sang Six menjadi lebih serius. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Hong! Ketika Shi Hao mengulurkan tangannya dan melepaskannya, ada energi jujur dan lembut yang terus meningkat. Itu benar-benar seolah-olah sosok kekaisaran tertinggi sedang memandang rendah tempat ini. Di sekitar tubuhnya, energi kekaisaran menjadi semakin kaya. Untaian kekuatan misterius mengelilingi dunia ini, mengelilinginya dan menunjukkan kekuatan bersamanya. Itu memacu langit dan bumi ini. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang menggerakkan hukum alam, menggunakan kekuatan besar dunia ini untuk menekan musuh-musuhnya. Ini adalah kekuatan misterius yang dikumpulkan dari seluruh negara. Dia mewarisi gelar kaisar, dan seiring berjalannya waktu, untaian demi untaian bergegas menuju tubuhnya. Selain itu, ada jejak berharga di dadanya yang melepaskan jenis kekuatan misterius ini. Hong! Shi Hao membentuk jejak tinju dan dengan lembut melepaskannya. Sang Six segera terbang cukup jauh, wajahnya menunjukkan ekspresi pahit. Kekuatan di balik tinju ini terlalu berat, membuat Sang Six sangat terguncang. Semua orang diliputi keterkejutan. Mereka bisa dengan jelas melihat lapisan tebal energi yang mengelilingi Shi Hao. Ada kekuatan ilahi yang tak tertembus di sekelilingnya. Apa yang dihasilkan oleh posisi Dao Kekaisaran, penambahan energi yang tidak terputus dan tahan lama ke tubuh, tidak membiarkan apapun menyerang, dilindungi selamanya dari bencana. Apakah ini sudah muncul sekarang? Ekspresi seorang penatua berubah. Sementara itu, Raja Su dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Mungkinkah bahkan 3 ahli hebat pun tidak bisa menghentikannya? Salah satu dari mereka bisa melakukan pertempuran berdarah melawannya. Mereka sangat luar biasa, dan saat ini, ketiganya mengambil tindakan. Tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa selamat dari ini. Seorang tetua tidak percaya apa yang terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ci! Shi Hao bertukar serangan dengan Pri Yu Chen. Energi pedang berkelok-kelok. Daun rumput hijau tua muncul, mengiris seikat rambut indah di leher Pri Yu Chen, memungkinkan Shi Hao untuk menangkapnya di tangannya. Semua orang menjadi kewalahan dengan keterkejutan. Bahkan sekilas cahaya ilahi bisa dilihat pada murid Pri Yu Chen. Pada saat itu, pedang itu telah mengiris lehernya yang seputih salju. Situasinya jauh dari meyakinkan. Qin Lun, Sang Six, dan Pri Yu Chen semuanya mengambil tindakan, namun mereka merasakan tekanan yang semakin besar. Lapisan energi padat menutupi tubuh Shi Hao, dan sulit untuk menembusnya. Sementara itu, kekuatan ofensif pihak lain seperti melapisi gunung, meningkat berkali-kali lipat. Itu membuat pikiran mereka bergetar. Membunuh! Shi Hao berteriak keras. Energi drakonik kekaisaran melonjak. Dia meledakkan 3 ahli besar, dan seperti harimau dalam kawanan domba, dia bergegas menuju pembudidaya 3 sekte dan rakyat Suraja. Istana Kekaisaran Negara Batu mau tidak mau akan mengalir dengan sungai darah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film.
See you next video, peace out and bye bye.